Perkenalkan, nama saya Farel Agam dari kelas 1C dengan NIM 24040311000095. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggara dengan NIM 240431100071. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabudin Ahmad dengan NIM 240431100084. Perkenalkan juga, nama saya Nur Aji Hidat. Jangan deket-deket. Ayo. Perkenalkan juga, nama saya Nur Aji Hidayatullah dengan NIM 240431100087. Baik, di sini terdapat soal yang pertama, yaitu hitung turunan pertama dari, di sini terdapat dua soal ya. Ada yang A yaitu Y sama dengan sin X dikali tan dikali X pangkat 2 ditambah 2. Kemudian yang B itu ada Y sama dengan sin pangkat 2X. Nah, untuk pengerjaannya yang pertama kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Kita anggap sin X ini sebagai U, yaitu sin X sama dengan, kita cari U aksennya, dimana U aksen dari sin X sendiri yaitu cos X. Kemudian kita tan dalam kurung X pangkat 2 tambah 2 ini sebagai V. Kita cari V aksennya, dimana V aksen dari tan sendiri yaitu 2X dikali secant kuadrat dikali X2 tambah 1. Nah, untuk pengerjaannya yaitu Y aksen sama dengan U dikali V aksen dikurangi ditambah U aksen dikali V, yaitu sin X dikali 2X dikali secant kuadrat dalam kurung X pangkat 2 tambah 1 ditambah cos X dikali tan X pangkat 2 tambah 1. Nah, hasil dari perkalian ini semua yaitu 2X dikali sin X dikali secant kuadrat X2 tambah 1 ditambah cos dikali tan X2 tambah 1. Nah, untuk P sendiri ini adalah contoh soal yang sangat simpel ya teman-teman, dimana sin kuadrat X sendiri yaitu penghasilannya sama dengan cos kuadrat X. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2 ya teman-teman, dimana soal nomor 2 sendiri ini menghitung turunan 1, 2, dan 3 dari X per X tambah 1. Nah, turunan dari X, perturunan pertama dari X per X tambah 1 ini kita harus mencari V aksennya dulu ya. Kita anggap X ini sebagai U. Nah, X U aksen sendiri dari X yaitu 1, dan kita mencari V aksennya V. V nya kita anggap X plus 1, dimana X diturunkan jadi 1 dan 1 sendiri jadi 0. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertamanya, dimana turunan pertamanya yaitu F X, masukkan X, rumusnya tadi ya, U dikali V aksen dikali dikurangi U dikali V aksen, seperti ini. U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen, seperti ini ya, dimana U aksennya yaitu X plus 1 dikali 1 dikurangi X dikali 1. Nah, hasil per ini jangan lupa ya, X
plus 1 kuadrat. Ini juga dibagi dengan V. Nah, kemudian kita sederhanakan, dimana hasil dari ini semua yaitu 1 per X tambah 1 pangkat 2. Ini turunan pertama ya. Ini turunan pertama. Selanjutnya itu turunan kedua. Dimana turunan kedua ini kita turunkan dari turunan pertama ini. Berarti langsung X ditambah 1. Karena ini per, kita naikkan ke atas jadi min 2. Nah, selanjutnya kita balik min 2, kita pecah, bisa pecahin X ditambah 1. Ini juga harus bertambah ya teman-teman. Ini min 3. Jadi turunan kedua sendiri yaitu sebesar min 2 X plus 1 per 3. Yang awalnya dari min pindah ke bawah jadi plus. Ini termasuk turunan kedua. Selanjutnya yaitu turunan ketiga. Baik, ini selanjutnya ke turunan ketiga ya, dimana turunan ketiga tadi turunan dari kedua tadi. Selanjutnya yaitu turunan kedua sendiri yaitu 2 per X plus 1 pangkat 3. Nah, turunan dari ini sendiri yaitu min 2, karena ini turun, dikali X tambah 1 yang awalnya plus jadi min 3 ya. Kemudian kita jabarkan lagi, X plus 1 min 3 yaitu 6 dikali X plus 1 pangkat 3. Oh sorry, pangkat 4 ya, karena ini udah dikali. Jadi kita jadikan pecahan yaitu 6 per X plus 1 pangkat 4. Yang awalnya min kita jadi per, harus jadi plus ya. Nah, berikutnya itu contoh soal nomor 3. Oke, baik, saya akan melanjutkan di nomor 3. Jadi kita mendapatkan pertanyaan, partikel P bergerak dengan persamaan 5 sama dengan 4T pangkat 7 dikurangi 5T pangkat 3 tambah 2T. Nah, jadi kita menjadul yang pertama, kapan partikel P berhenti. Nah, dari sini kita tulis dulu apa yang kita sudah dapat di soal, yaitu dengan 5 sama dengan S ya dari teman-teman. 5 S Sama dengan dalam kurung T ya, sama dengan 4 yang ada di soal teman-teman. 4T T pangkat 7 dikurangi 5T pangkat 3 tambah 2T. Nah, di sini kita langsung turunkan pangkatnya, diturunkan 1 teman-teman. Nah, jadi 4 dikali 7 itu 28. Nah, dikarenakan ininya sudah diambil 1, jadi ini tinggal 6. Nah, lalu yang ini juga begitu, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, karena tadi sudah diambil 1 juga, jadi ini tinggal 2. Nah, berikutnya karena 2 ini kan tidak ada pangkalan, jadi tinggal 2 aja. Nah, di momen ini kita sudah menemukan kapan partikel P berhenti. Ini adalah jawaban untuk nomor opsi A. Nah, berikutnya kita akan mencari yang B. Besar percepatan saat T sama dengan 2. Nah, di sini berarti kan T-nya itu 2 teman-teman. Kita turunkan lagi dari hasil partikel P yang berhenti. Nah, ini kan partikel P yang berhenti, kita turunkan lagi karena kan besar percepatan saat T sama dengan 2. Nah, kita turunkan lagi menjadi 6 dikalikan 8 28 dikali 6 yang itu hasilnya adalah 168 T. Ingat karena dikalikan, jadi sisanya tinggal 5 karena turun 1 lagi teman-teman. Terus dikurangi 2 dikali 15 sama dengan 30 T. Nah, ini kenapa Bang kok nggak ditulis 1? Nah, karena nilai di sini tuh T itu sama dengan 1. Jadi variabel itu sama dengan 1, sama teman-teman nilainya. Terus habis itu tambah. Nah, karena ini tidak memiliki variabel, jadi langsung saja 0. Nah, sama dengan 0.
Nah, kita sudah menemukan jawaban untuk opsi yang B, teman-teman. Nah, ini jadi kita memiliki dua jawaban sini. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, lalu sekarang kita masukkan T-nya, yaitu T sama dengan 2 ini. Setelah kita turunkan, lalu kita masukkan T sama dengan 2. Nah, caranya ya tinggal masukin aja, teman-teman. Jadi kan 168 nih ya. T sama dengan 2. Jadi kita tulis dalam kurung 2. Nah, pangkatnya tetap, teman-teman ya, pangkat 5. Terus kita kurangi 30. Ingat T-nya itu diganti 2, teman-teman. 2. Nah, sudah. Setelah itu kita langsung tinggal main aja, oke? Oh ya, saya lupa, teman-teman. Ini ada Percepatan. ada percepatan. Nah, ini juga T kan, jadi 2 juga. Nah, disamakan lagi. Nah, jadi langsung saja 168. Jadi kan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi kita kalikan 32. Dikurangi ya 30 dikali 2 sama dengan 60 dong. Nah, udah. Jadi lalu kita kalikan juga 168 dikalikan 32, itu hasilnya adalah 5376. Nah, ini kita kalikan kan D dari pengali, jadi ada 60 tetap. Nah, dari sini kita akan menemukan hasil finalnya. 5376 dikurangi 60, hasilnya adalah 5316 M per S atau meter per second. Nah, ini adalah hasil dari pertanyaan yang ada B. Jadi di sini kita akan mengerjakan nomor 4, yakni tentukan dy per dx dari 1 per x plus 1 ditambah 1 per y min 1 sama dengan 1 di 1,1. Yang pertama kita tulis dulu 1 per x plus 1 tambah 1 per y min 1 sama dengan 1. Setelah itu kita cari dx, Ya, d-nya, dx, d per dx DY. dy sama dengan 1 per x plus 1 ditambah 1 per y min 1 sama dengan 1. Setelah itu d per DX. dx sama dengan 1 per x plus 1 kuadrat min kurangi kurung 1 per y 1 kuadrat itu sama dengan 0. Setelah itu 1 per y min 1 pangkat 2 dengan dy per dx sama dengan min 1 per x plus 1 kuadrat. Terus Setelah itu ini DY. dy dx sama dengan y min 1 kurangi 1 per x plus 1 sama-sama kuadrat. Ya, Setelah itu masukkan nilainya. masukkan nilainya nih 1 1,1 dalam kurung 1 dalam kurung y-nya x-nya 1 x-nya sama dengan 1 sama dengan 1, y-nya juga sama dengan 1. y sama dengan 1 Nih, tulis biar. dy per dx sama dengan 1
dikurang 1 kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 0 kuadrat per 2 kuadrat 2 kuadrat sama dengan 0.